Halo, apa kabar anak-anakku? Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Heni dalam pelajaran agama Katolik. Pada pertemuan yang kedua ini, kita masih membahas materi Aku Tumbuh dan Berkembang. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita proses pertumbuhan dan perkembangan dari Tuhan Yesus. Anak-anak, apa-apa saja yang harus kalian siap? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, buku siswa. Yang ketiga, buku tulis. Dan yang keempat, peralatan tulis. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu Guru mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Yang mempunyai buku siswa dapat melihat dalam buku siswa halaman 10. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir, hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyaksikan video lagu yang Ibu Guru tampilkan berikut ini. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Kita mampu membandingkan pertumbuhan dan perkembangan dari diri kita saat sekarang dan sebelumnya. 2. Kita mampu mengetahui orang-orang yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Yang 3, kita mampu memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari diri kita. Pada pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang proses pertumbuhan yang kita alami. Misalnya, dari masa bayi, dewasa, hingga kita tua. Di sini Bu Guru akan mengingatkan lagi kepada kalian bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi begitu saja, melainkan kita butuh orang-orang yang dapat membantu proses pertumbuhan yang kita alami. Contohnya, Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, orang tua kita, guru, teman-teman, dan orang lain. Anak-anak, mari kita membuka bersama-sama kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yang mempunyai buku siswa juga dapat melihat pada buku siswa halaman 14. Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti yang kita alami. Coba kalian amati bersama-sama gambar yang Ibu Guru tampilkan. Pada gambar bagian A, kita melihat bayi Yesus yang sedang terbaring. Pada masa itu, bayi Yesus belum bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Dia juga belum bisa berbicara. Bayi Yesus ditemani oleh kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria.
Pada gambar bagian B, Yesus berumur 8 hari. Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk dipersembahkan. Bait Allah yang kita kenal sekarang ini adalah gereja. Pada gambar bagian C, Yesus berumur 12 tahun. Ia bersama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Pada waktu itu, Yesus tidak pulang, melainkan dia duduk bersama alim ulama dan mendengarkan sambil mengajukan pertanyaan. Sehingga para alim ulama menjadi heran akan kecerdasan Yesus. Anak-anak, alim ulama itu adalah orang yang paham dengan ilmu agama. Contohnya, Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Ibu Pendeta, dan juga guru agama. Pada gambar bagian B, kita melihat Yesus beranjak semakin dewasa. Ia memperoleh hikmat dan disukai oleh Allah dan manusia. Anak-anak, apa yang kita amati ini adalah suatu contoh proses pertumbuhan yang berkenan di hadapan Allah. Apakah kita bisa mengikuti contoh perkembangan Tuhan Yesus? Ada beberapa hal yang pasti dan bisa kita lakukan agar kita bisa seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu kita harus rajin belajar, berbuat baik terhadap sesama, baik itu orang tua, teman, maupun orang lain. Kita juga harus bisa berkata-kata yang sopan dengan teman-teman maupun orang lain. Kita juga harus rajin berdoa, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melakukan proses pertumbuhan dari diri kita. Yang pasti saat ini kita juga harus bisa dapat membantu orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi pada masa pandemi ini kita lebih banyak waktu kita untuk berada di rumah. Anak-anak, hal-hal itu ya yang dapat membantu kita dalam proses pertumbuhan kita. Anak-anak, video animasi yang Ibu Guru tampilkan pada slide di atas dapat membantu kalian menjawab tugas-tugas yang akan Ibu Guru berikan. Yang pertama itu pertanyaan refleksi. 1. Sudahkah saya selalu bersyukur kepada Allah untuk pertumbuhan dan perkembangan saya dari bayi sampai saya besar seperti ini? Yang kedua, buatlah doa syukur atas pertumbuhan dan perkembangan yang kamu alami. Contohnya, syukur karena memiliki orang tua, syukur karena bisa sekolah, dan syukur karena memiliki tubuh yang sehat. Tugasnya ditulis dalam buku tulis agama yang sudah disampul rapi dan sertakan nama kalian bagian depan sampul sesuai nama lengkap kalian. Anak, sebelum kita menutup pertemuan kita, Ibu Guru mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdoa. Yang mempunyai buku siswa dapat membuka buku siswa halaman 18. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil dan pintar. Semoga kami semakin menyayangi mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pelajaran yang berikut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.